Oke guys, welcome back to my channel Mas atau yang nanti bakal ku ganti jadi Mas Bola, karena di sini kita bakal bahas terus topik bola dan juga hal-hal yang berhubungan tentang bola. Dan sebelum kita bahas pertandingan AFF semalam, kita intro dulu guys. Oke guys, pertandingan semalam AFF antara Indonesia melawan Filipina yang membuat Indonesia bisa tembus ke semifinal dengan skor kemenangan yang diraih oleh Indonesia 2 dan gol yang diraih oleh Filipina 1, dan ini membuat Indonesia menjadi runner up di grup A dengan Thailand yang menjadi juara grup. Nah, di sini kalau kita lihat permainan timnas Indonesia dari kontra di AFF selama mereka berlaga berlawan Kamboja, Brunei Darussalam, Thailand, dan juga Filipina tadi malam, kita bisa melihat bahwasanya permainan timnas Indonesia ini sangat-sangat tidak stabil. Pada saat mereka melawan Kamboja, kita bisa melihat bahwasanya timnas benar-benar ditekan oleh permainan oleh timnas Kamboja, dan itu tidak bisa dipungkiri bahwasanya Kamboja memang dalam tren positif dan dalam peningkatan yang benar-benar luar biasa. Tapi di sini kita bisa melihat bahwasanya jika dinilai dari kualitas dan juga performa, seharusnya timnas Indonesia bisa bermain lebih baik lagi. Dan pada saat melawan Brunei juga, Indonesia banyak sekali menyanyiakan peluang. Kembali lagi di Thailand juga, ada 1 ataupun 2 peluang disia-siakan juga. Dan pada saat melawan Filipina, ada banyak sekali peluang. Kalian tahu pada saat pertandingan barusan ditiup peluit, setelah kick off, itu di menit awal, Sadil sempat membuka ruang. Dan juga sempat membuat peluang dengan permainannya bersama Marcelino. Mereka melakukan serangan di sektor kanan. Dan di sini Witan berhasil dalam posisi kosong. Itu benar-benar kosong, real kosong. Tetapi di sini Sadil, kembali lagi Sadil dengan sifat egoisnya. Sorry ya kalau kata-kataku kasar, tapi ini memang selesai fakta yang gua nilai dari pertandingan semalam. Dengan sifatnya yang agak egois, dia memaksakan untuk men-shoot dan akhirnya berhasil ditepis oleh kiper dari Filipina yang bernama Anthony siapa itu? Anthony Piptus kalau tidak salah. Anthony Pintus. Kemudian untuk Sadil ini meski terlepas dari sifat egonya yang di menit-menit awal, tapi pada permainan laga semalam gua bisa melihat bahwasanya Sadil termasuk pemain yang mencolok permainannya. Kenapa? Dia berperan penting di setiap peluang yang ada. Dia juga melakukan recover, turun ke bawah, turun ke atas, naik ke atas, dan menggantikan posisi Asnawi menjadi wingback pada saat Asnawi membantu build up serangan. Dan di sini kita bisa melihat bahwasanya Sadil benar-benar membantu pertahanan dan juga penyerangan. Kita bisa melihat juga bahwasanya Sadil sempat menggagalkan peluang yang didapat oleh Filipina melalui counter attack, dan itu berhasil di clearance oleh Sadil Ramdhani. Dan juga permainan one-two-nya bersama Marcelino ini juga membuahkan hasil dengan gol kedua pada saat itu babak pertama, masih babak pertama ya. Marcelino dia mendapat bola, dia oper ke Sadil, dan Sadil oper lagi ke Marcelino, dan tanpa pikir panjang, tanpa pikiran apapun, tanpa apapun, dia langsung aja eksekusi dan boom, gol. Ini yang diharapkan oleh Coach Sintayong sebenarnya dari permainan yang luar biasa, dari permainan one two antara sesama pemain yang memiliki hati dan juga pikiran dan visi yang sama, bisa menghasilkan gol yang luar biasa seperti Marcelino Ferdinand dan juga Sadil Ramdhani. Tapi kembali lagi ke tiap-tiap pemain timnas Indonesia. Dari pertandingan semalam itu kita bisa melihat bahwasanya timnas Indonesia ini chemistry-nya sangat-sangat kurang sekali, benar-benar kurang. Terutama pada saat Ricky Kambuaya di menit 80 itu peluangnya benar-benar terbuka. Astagfirullah. Terbuka sekali. Sorry ya kalau kata-kata gua agak kasar ya. Astaga. Benar-benar terbuka sekali Ricky Kambuaya ini, dan ini 2 lawan 1 loh. Ada Spaso di sebelah kiri, dan Ricky Kambuaya mendribble untuk meloloskan diri dari ini. Padahal tuh dia bisa umpan silang kepada Spaso ataupun umpan terobosan lewat sebelah kiri lah, dan itu bisa membuahkan gol gitu. Persentase golnya tuh meningkat.
Tetapi entah apa yang dipikirkan oleh Kambuaya, apakah mungkin dia terlalu gugup, apakah mungkin dia tidak sempat scanning melihat kanan kiri karena dia terlalu fokus pada bola, ataukah mungkin dia memang berniat dari awal untuk mengejar rekor individunya, kita nggak tahu. Dan well, kemarin tuh benar-benar pertandingan yang menang, tetapi kita merasa kecewa gitu dalam permainan timnas Indonesia. Dan juga ada juga peluang yang didapatkan oleh Fakhrudin. Meskipun Fakhrudin adalah defender, tapi dia mendapatkan peluang pada saat dia membantu penyerangan. Dan situ peluangnya benar-benar terbuka. Sekali lagi tidak ada yang menjaga dia. Tapi sayang, kembali lagi bahwasanya defender memiliki kualitas finishing yang buruk. Tapi kalau untuk Indonesia ini bukan defender aja, strikernya pun astaga, memang kurang-kurang sekali Indonesia. Dan dibandingkan AFF tahun sebelumnya dengan tahun sekarang itu, AFF tahun sebelumnya itu lebih apa ya, lebih bagus gitu performa timnas Indonesia. Chemistry-nya lebih dapat di tahun sebelumnya. Entah apa yang terjadi di tahun ini. Padahal Coach Sintayong benar-benar melatih mereka dari dasar loh, passing, shooting dan lain sebagainya. Tapi entah kenapa pertandingan semalam itu nol. Meskipun Coach Sintayong ini membela timnas Indonesia, tapi gue merasa kasihan gitu dengan kualitas yang dia berikan, dengan perjuangan yang dia berikan, materi yang dia berikan, praktek dan juga teori yang dia berikan, latihan yang dia berikan. Tetapi dasar atau kapasitas timnas Indonesia ini bukannya berkembang, tapi malah semakin menurun begitu. Gue kecewa banget dan gue kasihan sekali dengan Coach Sintayong. Dan intinya begitulah, gue nggak mau terlalu sensasional dan tidak terlalu ini di konten ini, karena sebagai pemain yang mewakili timnas Indonesia kita juga tidak pantas menghujat mereka, tidak pantas untuk berbicara kasar dan juga meneror mereka di media sosial, karena jika kita melakukan itu juga itu malah menjadi beban pikiran mereka dan juga beban yang akan mereka bawa pada pertandingan selanjutnya pada saat melawan Vietnam. Dan justru kita harus berharap bahwasanya pada saat mereka melawan Vietnam, mereka lebih berpikir lega, lebih lepas dari beban dan bermain lepas dengan kondisi yang fit dan juga chemistry yang full dan juga permainan one two pokoknya passing yang bagus. Intinya kalian jangan hujat, kalian harus justru memberikan motivasi. Dan jika perlu kalau kalian mengingatkan pemain jangan sampai menyerang atau menerornya terus menerus, karena itu juga berpengaruh kepada psikolog mereka guys. Jadi kalian harus support mereka. Kemudian di sini juga ada Nadio Argawinata. Kita bisa melihat bahwasanya Nadio kemarin itu momen yang menurut gua agak sedih ya bagi Nadio ya, karena dia menjadi kiper timnas yang belum diganti selama pertandingan melawan Brunei, Kamboja, Thailand. Kemudian kemarin baru saja diganti pada saat menit 20 dan itu menjadi benturan keras. Dia harus terpaksa diganti karena terbentur oleh pemain Filipina. Entah itu cedera yang ringan ataupun keras kita nggak tahu, tapi gue berharap Nadio bisa kembali ke performanya dan bisa sembuh dari cederanya secepat mungkin agar bisa main pada saat kontra semifinal melawan Vietnam. Kemudian di sini juga ada gol dari Dendi Sulistiawan di menit 21. Ya, gol Dendi Sulistiawan ini menurut gue ini bukan permainan yang wah gitu loh, bukan maksudnya sebuah gol yang memang dari permainan yang diinginkan Coach Sintayong begitu, tapi ini menurut gua memang ada salah satu kemampuan dari Arhan Pratama yang melakukan lemparan ke dalam yang benar-benar jauh. Ini termasuk set piece yang kalau bisa gua bilang bagus sih. Dan Dendi Sulistiawan memiliki kemampuan juga untuk heading yang lumayan, dan ini bisa dibilang keberuntungan dan juga bisa bilang juga ya kemampuan lah. Tapi sekali lagi yang disayangkan sekali finishing dari timnas Indonesia jika dibandingkan dengan tim yang masuk semifinal seperti Thailand, Singapura dan juga Vietnam, Indonesia masih berada di bawah mereka, dan ini akan menjadi halangan bagi timnas Indonesia apakah mereka bisa lanjut ke final, karena di semifinalnya akan ada 2 leg, dan jika mereka kalah di leg 1 mereka masih bisa mengejar kesempatan mereka untuk lolos ke final. Tapi jika di leg 1 ini mereka benar dibabat habis oleh Vietnam dengan selisih gol yang jauh, well, kita nggak tahu, karena kita tahu sendiri kualitas finishing timnas kita di tahun AFF ini benar-benar buruk. Jadi gue berusaha realistis aja ya guys ya. Gue nggak memberikan harapan palsu kepada kalian, gue nggak memberikan analisis palsu kepada kalian. Tapi di sini kita harus berusaha realistis aja dari permainan mereka. Dan kita berusaha melihat juga Vietnam permainannya seperti apa. Vietnam ini permainannya lumayan keras loh. Keras banget seperti yang di Malaysia kemarin pada saat kontra melawan Malaysia. Vietnam
Kita bisa lihat bahwasanya permainan Vietnam ini benar-benar ngotot, dan di sini kita khawatir dengan timnas Indonesia. Karena timnas Indonesia seperti yang kita tahu, chemistry-nya belum oke, finishing belum oke. Menurutku permainan timnas Indonesia ini nggak stabil memang sih. Berbeda dengan yang tahun kemarin memang. Ya, kemudian di sini ya Marcelino Ferdinand ya. Marcelino Ferdinand ini memang pemain timnas muda yang umurnya masih baru menginjak 18, tapi memiliki kepercayaan diri, memiliki keberanian, dan memiliki kemampuan untuk berpikir cepat, untuk melakukan keputusan yang benar-benar tepat dengan men-shooting ke arah gawang Filipina. Dan sini gue lihat Marcelino ini termasuk pemain yang memang kalau mendapatkan peluang di situ dia nggak pikir panjang, dia langsung eksekusi. Ya, sekali lagi dia langsung eksekusi, tidak pikir panjang, tidak pikir dribble sana sini. Kalau di situ ada kesempatan yang bagus atau peluang bagus untuk men-shooting, dia akan langsung shooting. Dan ini terbukti kemarin dia baru saja mencetak gol tadi malam. Dan itu juga adalah assist yang diberikan oleh Sadil kepada Marcelino. Lucunya lagi, pada saat Marcelino selebrasi ini, selebrasinya direpost oleh pemain timnas Brazil ya, Richarlison, pemain Tottenham itu. Karena selebrasinya itu yang mirip-mirip Richarlison lah. Oke guys, jadi setelah Indonesia melawan Filipina semalam itu, Coach Sintayong ini sempat mengutarakan rasa kekecewaannya atau rasa tersinggungnya gitu dengan timnas Indonesia, meskipun timnas Indonesia ini menang melawan Filipina. Tetapi Coach Sintayong ini merasa kecewa dan tidak puas dengan kemampuan dari timnas Indonesia ini, karena kita tahu performa timnas Indonesia semalam itu oke sih, tapi finishingnya bapuk dan chemistry-nya tuh nggak dapat banget. Dari sini Coach Sintayong mengutarakan bahwasanya akan tetapi dalam pertandingan melawan Filipina, saya sangat tidak puas dan sangat tidak senang. Itu yang diutarakan oleh Coach Sintayong. Ada 3-4 peluang, tapi peluang yang sempurna tapi tidak bisa dimaksimalkan. Itulah kekurangan dari pemain kita. Jadi gini guys, meskipun timnas Indonesia ini mendapatkan pelatih sekelas Klopp, sekelas Zidane, sekelas Ancelotti, tapi kalau pemainnya gini-gini aja terus, kapasitasnya gini-gini aja terus, terutama jika mereka bermain untuk mengejar rekor individu, gua jamin Indonesia gak akan pernah maju, gak akan pernah berkembang, dan gak akan pernah masuk Piala Dunia 2026 pun kalau permainan timnas Indonesia atau pemain timnas Indonesia memiliki sifat ataupun kepribadian yang gak akan diubah. Dan itu mereka tunjukkan itu pada saat melawan Filipina. Bukan Filipina sih, selama AFF ini kita bisa melihat sifat ego dan juga lain sebagainya. Meskipun ego itu termasuk sifat yang memang dasar dan sifat yang memang dimiliki oleh manusia, tetapi kita harus bisa menurunkan ego kita lah agar tim kita ini bisa menang. Ya, well, itu yang mungkin bisa gue bahas di video kali ini ya, dan gue nggak bisa bahas banyak karena sebenarnya gue cuma nonton sampai ini sih, sampai menit ke 60 aja sih. Soalnya gue kemarin tuh ketiduran sebenarnya guys, karena gue lihat permainan Indonesia nih yang menyanyiakan peluang ini, gue semakin lama semakin bosan gitu. Dan kalau pemain timnas Indonesia bicara apa ya, diremehkan bangsa sendiri dan diremehkan oleh orang-orang negara sendiri, gue jamin kalau mereka ngomong begitu itu karena permainan mereka sendiri, karena kita melihat dan menilai mereka gitu. Tapi well, kembali lagi ke diri kita sebagai fans dan supporter, kita harus positif, kita harus optimis. Kalau ada kesempatan kita harus berusaha meraih kesempatan itu semaksimal mungkin, dan kita dukung terus mereka agar bisa mereka meraih hasil yang maksimal di semifinal nanti ya, dan agar permainan mereka bisa meningkat di semifinal nanti. Dan gue berharap Coach Sintayong bisa bertahan dan bisa sabar untuk melatih timnas kita agar mereka bisa berkembang terus. Ya, selain itu pada saat Indonesia melawan Filipina ini, Thailand juga melawan Kamboja ya. Dan sini dengan skor Thailand 3 dan skor Kamboja 1, di sini Thailand berhasil lolos juga dan jadi juara grup, dan Indonesia runner up. Dan ya, Indonesia berhadapan dengan Vietnam dan Thailand berhadapan dengan Singapura. Well, bola itu bundar. Seperti yang dikatakan Coach T pada AFF tahun lalu, bola itu bundar dan apapun bisa terjadi. Jadi semoga Indonesia menang, dan semoga Indonesia permainannya lebih baik lagi, dan ego mereka semoga bisa dihilangkan ataupun dikurangi lah. Hilangkan pikiran untuk mengejar rekor individu. Jadi bermain dengan kolektif, bermain dengan bagus, dan berikan permainan terbaik, performa terbaik untuk Indonesia. See you in the next video.
Bye-bye.